Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran mengenai 7 Habits of Highly Effective People. Di dalam sesi kali ini kita akan bicara mengenai habit yang ketiga dan keempat. Ya, mari kita lihat di slide Anda. Jadi habit ketiga itu judulnya Put First Thing First. Mari kita coba lihat di slide berikutnya. Habit yang ketiga ini mengajak kita untuk mahir dalam menentukan prioritas apa yang hendak kita gapai. Jadi kita harus pandai mendesain prioritas supaya kita tidak terjebak. Bahkan banyak orang ya teman-teman ya, di kantor sibuk jungkir balik, tapi kadang-kadang mengerjakan hal-hal yang tidak penting. Ya. Ada banyak interupsi, ada banyak multitasking, ya, sehingga orangnya kelihatannya sangat sibuk dari jam 8 pagi, bahkan sampai jam 8 malam. Tapi di antara kesibukan itu ternyata somehow semuanya tidak memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan perusahaan atau kemajuan kantor. Itu sering terjadi teman-teman. Ya. Saya sendiri kadang-kadang terjebak seperti itu ya. Sibuk mengerjakan sesuatu yang remeh-temeh dan kemudian ketika sore merasa ini kok menghabiskan banyak waktu. Padahal setelah saya renungkan, setelah saya evaluasi ternyata pekerjaannya tidak begitu penting ya. Tidak berdampak signifikan bagi kantor saya. Nah itu sering terjadi teman-teman ya. Jadi sibuk itu tidak sama dengan produktif ya. Kesannya sibuk lembur tiap malam tapi mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya redundant ya, berulang, tidak efisien. Atau mungkin sistemnya bertele-tele sehingga mengerjakannya butuh waktu yang panjang. Atau bahkan mengerjakan sesuatu yang sangat tidak penting. Misalnya meeting berjam-jam gitu ya. Saya pernah ikut meeting dari jam 9 sampai jam 5 sore. Tapi setelah saya amati itu meetingnya sebenarnya bisa selesai hanya dalam waktu 2 jam. Tapi karena bertele-tele, bulet, ya ngalor ngidul, sampai jam 5 baru selesai. Itu kan tidak bijak ya teman-teman ya. Waktu kita terbuang percuma untuk sebuah meeting yang tidak produktif. Dan bayangkan, meetingnya itu diikuti 20 orang misalnya. Jadi 20 orangnya itu wasting time. Jadi kalau kita wasting time, meetingnya misalnya seharusnya cuma 1 jam tapi molor sampai 3 jam, itu kan kita wasting 2 jam. Nah 2 jam dikalikan jumlah peserta meetingnya teman-teman. Kalau yang ikut meeting ada 10 berarti kita menghabiskan waktu yang sia-sia 2 jam kali 10 atau 20 jam. Ya, jadi kita harus hati-hati menetapkan prioritas. Nah di dalam slide berikutnya nih saya bilang nih ya, acap kali seseorang sibuk luar biasa di kantornya, namun ternyata apa yang dikerjakan dengan sibuk itu ternyata bukan sesuatu yang paling krusial atau impactful dalam menentukan sukses masa depan. Alhasil kesibukannya tidak menghasilkan sesuatu yang optimal sebab kita tahu sibuk memang tidak sama dengan produktif. Ya, jadi tadi sudah saya ceritakan ya. Jadi sibuk tidak sama dengan produktif. Ya, jangan Anda sampai terjebak jungkir balik multitasking, mengerjakan banyak hal tapi sebenarnya tidak berdampak signifikan bagi kemajuan perusahaan Anda atau kemajuan bisnis Anda. Ya. Jadi di dalam slide berikutnya ini saya bilang sibuk bukan berarti produktif. Ya. Sibuk bukan berarti produktif. Oke. Nah di slide berikutnya ini saya bilang karena itu idealnya kita perlu merumuskan tugas-tugas apa saja yang paling penting dan perlu diprioritaskan. Ya. Contohnya misalnya saya sendiri ya, saya sebagai seorang penulis buku ya, saya itu menulis banyak buku, saya sudah menulis sampai 12 buku. Bagi saya sebagai seorang penulis buku, pekerjaan paling penting yang paling krusial bagi saya menulis buku teman-teman. Itulah kenapa kemudian tiap hari saya selalu mengalokasikan waktu yang paling banyak untuk menulis buku dan biasanya di pagi hari. Karena antara jam 8 sampai jam 12 itu saya merasa sangat mood saya paling fresh. Sehingga prioritas saya itu menulis pagi hari. Itu pekerjaan paling penting bagi saya. Jadi kalau saya cuma browsing, riset gitu ya, riset untuk mencari bahan buku itu penting, tapi bukan yang terpenting. Kadang-kadang orang browsing terlalu lama, ya, berkilahnya riset gitu ya, mencari bahan, tapi mencari bahannya nggak rampung-rampung, sehingga proses menulis laporannya atau menulis bukunya tidak pernah dikerjakan. Itu juga blunder. Oke. Jadi fokus pada pekerjaan apa yang paling penting. Makanya saya bilang ini ya, di dalam slide berikutnya ini saya bilang, caranya adalah tentukan jenis pekerjaan yang bersifat Pareto atau jenis pekerjaan yang memberikan kontribusi terbesar bagi sukses pencapaian target kinerja. Setiap minggu, setidaknya kita mampu merumuskan 3 hal penting
most important things yang harus dikerjakan di sepanjang minggu itu. Selanjutnya kita juga harus merumuskan 3 hal paling penting yang perlu diselesaikan setiap harinya. Jadi itu teman-teman, jadi kalau bisa Anda tiap hari itu punya daftar 3 pekerjaan paling penting yang akan Anda kerjakan di hari itu. Contohnya misalnya saya nih ya, saya hari ini menetapkan 3 pekerjaan paling pentingnya apa? Contoh langsung nih ya. Yang pertama adalah ya saya bikin video ini. Saya bikin video ini menurut saya sangat penting karena ini produk baru saya, produk kursus saya. Dan ini pengembangan produk baru dan itu suatu yang sangat penting bagi bisnis saya. Saya akan mendapatkan penghasilan kalau produk saya selalu baru. Karena itu saya membuat video sekarang seperti yang Anda lihat ini, saya jadikan prioritas pertama ini, di hari ini, pagi ini. Ya. Kemudian yang jenis pekerjaan kedua nanti saya akan melakukan editing. Ya, setelah video ini selesai saya akan melakukan editing. Dan kemudian yang ketiga biasanya saya melakukan email marketing. Ya, siang-siang setelah break, saya melakukan email marketing, jadi mengirimkan email kepada pelanggan saya untuk menawarkan produk-produk saya. Jadi cuma 3 itu yang saya kerjakan di hari ini ya. Jadi yang pertama saya bikin video ini sekarang, kemudian nanti setelah selesai saya edit, kemudian sampai jam 12 selesai, setelah makan siang istirahat, habis itu jam 2 jam 1:30 biasanya saya melakukan email marketing, melakukan proses pemasaran. Jadi tipikal hari-hari saya itu seperti itu ya, hanya 3 pekerjaan yang saya kerjakan yang sangat penting. Kalau nulis buku lebih simpel lagi, dari jam 8 sampai jam 12 saya menulis buku. Kemudian dari 1:30 sampai sorenya saya melakukan editing, ya, membaca ulang yang sudah saya tulis, kemudian melakukan edit, selesai. Jadi fokus, do less and obsess kata para penelitinya ya, jangan multitasking. Multitasking itu buruk bagi produktivitas teman-teman sebenarnya, karena otak Anda tidak fokus. Ya, jadi itu teman-teman ya, tolong Anda pilih desain 3 pekerjaan paling penting yang harus Anda lakukan tiap harinya, 3 saja. Jangan 10, jangan 12. Ya. Kalau pekerjaannya banyak ya di klaster gitu ya, di klaster ya. Misalnya tadi saya bilang email marketing itu kan kumpulan pekerjaannya banyak. Misalnya menulis kalimat emailnya, kemudian mengedit kalimat pemasarannya, kemudian mengirimkan email, itu kan banyak pekerjaannya. Tapi kan kalau di klaster jadi satu, yakni email marketing namanya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya, Anda harus rumuskan itu. Jadi di slide berikutnya ini saya bilang, jadi aturannya adalah 3x3. Kita paham 3 hal paling penting harus dikerjakan tiap minggunya, dan juga paham 3 hal utama yang harus Anda kerjakan tiap harinya. Ya. Jadi sekali lagi Anda coba renungkan 3 hal penting yang harus Anda lakukan tiap harinya. Kalau bisa di pagi hari sebelum Anda kerja itu Anda sudah menuliskan atau Anda sudah merenungkan. Atau malamnya sebelum tidur Anda sudah mikir besok saya mau ngapain. Besok ini saya akan mengerjakan apa saja. 3 hal yang paling penting. Anda tulis itu to-do list. Ya, seperti saya selalu menulis 3 hal penting yang akan saya kerjakan di pagi hari. Nah kalau bisa 3 halnya itu yang paling penting emang. Jangan hal-hal yang kelihatannya sibuk, tapi tidak penting gitu ya teman-teman ya. Jadi Anda fokus pada hal-hal yang berdampak signifikan. Contohnya tadi karena saya penulis buku, ya paling penting bagi saya menulis buku. Atau kalau saya jualan produk online, ya paling penting itu ya ini, bikin produk baru. Atau kemudian melakukan email marketing. Oke? Kemudian di slide berikutnya adalah habit keempat ya, think win-win. Ya, di dalam 7 habit ini, habit keempatnya adalah think win-win. Ya, jadi berpikir menang dan menang, bukan win and lose, tapi win-win solution, mencari titik temu. Ya. Di slide berikutnya saya bilang ini, habit keempat ini mengajak kita untuk selalu menonjolkan filosofi win-win thinking. Atau saat berinteraksi dengan orang lain, siapapun mereka, maka kita mesti mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi solusinya win-win. Jangan terlalu menonjolkan ego teman-teman. Ya, jadi ketika kita di kantor itu kan kadang-kadang konflik kepentingan. Ya. Alih-alih mencoba memaksakan kehendak kita mencoba merumuskan solusi bersama. Jadi cari jalan tengah. Jadi fokusnya mencari solusi teman-teman, jangan mempertajam konflik. Jangan malah bergosip, menjelek-jelekkan departemen lain atau menyalahkan departemen lain, mengkambing hitamkan divisi lain. Itu menurut saya tidak bijak. Ya. Kalau ada masalah di kantor ya, kemudian karena konflik kepentingan ya kita duduk bersama,
kita berdialog, mencari titik temu. Karena menurut saya semuanya itu pasti ada jalan tengah, pasti ada solusi. Jadi fokusnya pada solusi untuk mencari win-win solution. Oke? Jadi saya bilang ini di slide berikutnya ya, the best relationship are win-win. Why don't more people go into relationship with that attitude ya? Jadi sikapnya itu kooperatif, kolaboratif ya. Kita kadang-kadang juga perlu mengalah ya. Maksud saya, jangan terlalu memaksakan ego kita, jangan terlalu memaksakan kehendak kita. Kita berempati melihat sudut pandang orang lain. Dan mencoba melihat kepentingan orang lain atau kepentingan divisi lain, mana yang kira-kira align dengan divisi kita. Mari kita alignkan, mari kita selaraskan. Ya, jangan mempertajam perbedaan, tapi kolaborasi untuk mencari solusi win-win. Oke? Nah ini di slide berikutnya saya bilang, unless both side win, no agreement can be permanent. Ya. Jadi kalau bisa kedua belah pihak, berbagai divisi di kantor itu fokusnya pada mencari solusi bersama. Ya. Misalnya nih Anda Departemen HRD mengeluarkan biaya untuk training mahal gitu ya. Kecuali Anda beli produk dari saya ini ya, murah meriah gitu ya. Nah kemudian Departemen Keuangannya marah-marah, ini HRD menghabiskan hanya uang saja gitu ya. Wasting money gitu ya, untuk training yang kadang-kadang tidak efektif gitu ya. Nah itu kan perbedaan pandangan. Nah daripada konflik, ya kita duduk bersama, mencari solusi. Bagaimana caranya supaya trainingnya menjadi lebih murah, lebih efisien. Misalnya membeli produk dari saya ini, atau bagaimana meningkatkan efektivitas training sehingga biaya trainingnya berdampak positif bagi kemajuan bisnis. Ya. Jadi solusinya mencari solusi yang sama-sama menguntungkan. Orang finance-nya merasa happy karena uang yang dia keluarkan berdampak bagus bagi perusahaan. Orang HRD-nya juga tetap mendapatkan budget untuk melakukan training karena dia bisa meyakinkan pihak keuangan bahwa trainingnya berdampak positif bagi profit perusahaan. Itu kan win-win solution teman-teman. Oke? Jadi itulah ya dua habit yang penting ya. Jadi habit ketiga tadi put first thing first, dan yang habit keempat tadi think win-win. Ya, kalau Anda bisa melakukan kedua habit itu dengan baik, dengan sempurna, dijamin hidup Anda akan menjadi lebih top markot jobs, kinerja Anda akan menjadi lebih epic. Ya, terutama tadi yang habit, ya prioritas itu ya. Sekali lagi jangan terjebak multitasking ya. Para pakar produktivitas mengatakan multitasking itu justru membuat otak kita kebingungan, otak kita tidak fokus, otak kita mudah stres, otak kita mudah lelah. Dan ketika otak kita tidak fokus, ya otomatis pekerjaan Anda tidak akan sempurna. Ya. Karena prinsip kerja otak kita itu sekuensial, Mas. Dari A ke B, ke C, ke D. Tidak bisa otak kita diajak zigzag. Dari A tiba-tiba ke X, tiba-tiba ke Y, tiba-tiba ke C. Bolak-balik kayak gitu, otak kita bingung, otak kita membenci multitasking. Jadi alih-alih multitasking, sebaiknya Anda fokus pada pekerjaan yang paling fundamental dan kemudian alokasikan waktu yang paling banyak untuk mengerjakan pekerjaan fundamental itu. Demi kinerja yang lebih cetar wahana. Oke, terima kasih. Itulah sesi kita kali ini. Kita akan lanjutkan dalam sesi video berikutnya. Terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.